satu sifatnya, satu zatnya, satu PL-nya. Contohnya satu zat Allah itu satu, tidak dua, tidak tiga. Kalau Kristen kan tiga Tuhannya, Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan anak. Seharusnya ada Tuhan kakek, nah Tuhan nenek. Kenapa tiga aja? Nah di sini perlu ditanyakan nanti. Ini kalau kamu ketemu di orang Kristen, tanyakan mana Tuhan nenek, Tuhan kakek. Nah, mungkin dia kebingungan. Jadi satu sifatnya, ya Fadil, Allah itu satu sifatnya. Contohnya, ya perhatikan dulu, nanti saya minta ulang. Nah contohnya kan tadi sudah saya jelaskan. Misalkan kalau kita kan 1 kali 1 itu mudah. Coba saya tanya ahlinya tadi 3 kali 8 ya apa berapa teh? Nah itu kan perlu berpikir. Kalau Allah bagaimana aja itu tahu Allah itu sama. Jadi ibaratkan 1 kali 1 dengan 13 kali 26 pun sama aja ilmu Allah. Nah, kalau kita kan jelas berpikir yang lebih sulit, maka pikirannya juga lebih lama untuk menjawab. Nah kalau Allah sama. Contoh yang kedua, kalau kita kan punya padi, mungkin tahu berapa jumlah beliknya, berapa karungnya. Kalau Allah lebih teliti lagi, tahu jumlah padinya. Kalau kita kan tidak tahu jumlah padinya. Jangankan berbelik-belik, mungkin 1 liter aja tidak tahu berapa jumlah padinya. Nah kalau Allah tahu, nah itulah ilmunya Allah dan PL-nya Allah. Nah kalau kita kan mengangkat yang ini, nah ini tenaganya mungkin sedikit. Kalau mengangkat meja ini, maka tenaganya lebih banyak. Kalau Allah sama. Jadi Allah itu mengerjakan apa aja sama. Ibaratkan tenaga itu satu, itu namanya satu PL-nya. Sudah paham? Jadi satu zatnya, satu sifatnya, satu PL-nya. Ya sambung. Untuk menyambung ini ya kisah dulu. Ya sambung dengan apa? Ya sambungan akbar tadi. Biar ya kita baca sedikit-sedikit aja. Coba mungkin semuanya karena ya sambung. Makanya semuanya diperhatikan. Bila tidak bisa menyambung, didirikan. Ya Padel. Ya sekali lagi, apabila tidak bisa menyambung, bisa didirikan. Ya kisah sambung. Belum semuanya. Ya satu. Nah inilah qul huwallah ini surah yang hebat. Barang siapa membaca qul huwallah 3 kali, seakan-akan membaca satu Quran, sekhataman Quran. Ya paham kisah? Ya Padel. Barang siapa jadi Nabi membaca qul huwallah 3 kali, seakan-akan membaca Al-Quran 1 biji. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pahalanya seakan-akan sebiji Quran. Paham? Karena ini ayat tentang tauhid. Jadilah Al-Quran itu 3 isinya, ada sepertiga tauhid, sepertiga fiqih, sepertiga tasawuf. Itu Al-Quran. Kalau ini qul huwallah, ini masalah tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Nah cumalah ini untuk semuanya ini qul huwallahu ahad itu kada boleh baca qul huwallah hari ahad. Paham? Dia paham? Qul huwallah itu kada boleh baca qul huwallah hari ahad, kada boleh dibaca. Karena itu Quran kada boleh tambah hari. Kalau kisah baca qul huwallah hari ahad. Nah. Itu harus ingat, bila baca qul huwallah hari ahad, waktu salat batal salatnya. Paham? Ada yang paham lah? Ya sana. Paham? Qul huwallah hari ahad. Ya lah ya sembahyang qul huwallah hari ahad. Nah, itu batal salatnya.
Jadi baca qul huwallah kada boleh hari A. Ada kada baca qul huwallah hari A, hari Ahad. Paham? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham ya? Semuanya paham sudah? Ya. Ya, sambungannya nih Helpina. Sambungan Kesha. Ya Padel, PC-nya betulkan dulu Padel. Ya Padel. Apa itu, Pak? Apa bacaannya, tulisannya? Mim. Ini kan nama yang kan Hurufnya apa? Mim, Ain, Ta, Qaf, Dal. Oh, mem, ain. Ain, Ta, Qaf, Dal. Oh, mengetikatkan. Kitab saya kan sudah saya mungkin sudah diserahkan tadi. Jadi kitab saya mungkin besok baru selesai nih dikopikan. Ya, mengetikatkan. Arti mengetikatkan itu ini di hati, meyakinkan. Ya terus. Apa aja? Apa tadi? Bahwa iya. Ya, mai perbuatan Allah. Dua kak? Apa itu dua? Hah? Apa tadi? Dua. Iya, itu tiap-tiap ya, tiap-tiap sesuatu kejadian. Ya, perhatikan ini yang ya Padel. Apa? Perhatikan. Jadi kita apabila melihat sesuatu kejadian apapun, ingat Allah yang memperbuat. Nah, kalau sudah begini Padel tidak mau sakit hati lagi. Misalkan Padel, apa ini contohnya karena musibah. Nah, jadi misalkan musibah Padel ini miris ban di jalan. Nah, kalau Padel ingat Allah yang memperbuat, maka Padel tidak boleh tidak apa Padel. Kalau Padel ingat Allah yang memperbuat, misalkan ban miris, maka hati Padel akan sakit apa atau misalkan Padel kan miris ban di jalan sunyi, tak siang panas pulang sekolah rumah jauh, tapi Padel ingat Allah yang memperbuat, maka hati Padel apa? Maka hati Padel apa? Sakit hati atau kesal atau ridha? Kesal. Nah, kalau kesal Ridha. Kalau kesal berarti Padel itu lupa dengan Allah. Paham Padel? Jadi kalau kita ingat Allah memperbuat, maka kita tidak sakit hati. Nah, di sinilah Padel kita pentingnya belajar ilmu tauhid. Nah, banyak orang yang bunuh diri gara-gara lupa dengan Allah yang memperbuat. Misalkan Padel putus cinta, nah lalu bunuh diri, itu orang ya gantung diri, gantung diri. Itu Padel sifat orang kafir. Ini apalagi perempuan ini banyak yang bunuh diri, apalagi di negara apa yang banyak bunuh diri? Negara apa? Jepang. Ya Jepang. Dia kan wajar aja orang kafir. Kalau orang Islam bunuh diri itu haram. Ya perhatikan lagi nah misalkan lagi contohnya ya Kisha digibahin orang, yang menggibahin siapa? Ya ahlina menggibahin misalnya. Nah, kalau siapa ini kenal dengan perbuatan Allah yang menggerakkan hati ahlina menggibah, ya bagaimana perasaan Kisha?
Senang dapat paha. Nah, tapi kalau kisah ini lupa dengan Allah yang menggerakkan hati ahlina ini menggibah, maka Syifa ini akan kesal. Mungkin kisah ini akan memukul dan bahkan bisa menendang, ya menjabrak. Ini ada kejadian, ini baru saya lihat video kemarin, ada seorang perempuan yang ditampar, ini berdarah hidungnya. Tahu nggak? Daerah Banjar. Tahu? Yang pemain TikTok itu ya. Kenapa? Hah? Itu suaminya kah? Nah, suaminya. Oh, yang si anu tuh apa Malaya itu. Itu TikTok ya. Anu apa itu? Selebriti TikTok apa? Selebriti TikTok ya. Ya itu pemain TikTok tuh. Ya TikTok ya, Pak. Kenapa itu bertengkar masalah apa? Belum tahu. Oh, saya kira itu orang lain yang memukul itu berdarah ya. Nah itu. Ya sudah. Apalagi siapa yang bisa memberikan contoh? Ya kisah dan yang lainnya, siapa yang bisa memberikan contoh supaya kita ini sabar? Ya, siapa yang bisa, silakan. Contoh yang ini, ya contoh perbuatan Allah yang menjadikan hati kita ini sakit hati. Tetapi kalau kita punya ilmu tauhid, maka kita akan meridho. Apa contoh lagi? Ini penting ini. Ya kalau bisa tidak punya uang, ya siapa lagi yang bisa mendoakan supaya kita ini bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari supaya jangan sakit hati. Ya siapa? Ya paling tidak ini kalau bisa ya separuh lah bisa memberikan contoh. Yang lain siapa lagi? Siapa? Akbar. Ya supaya berpikir semuanya ini jangan cuma bisa mendengarkan aja. Yang melani apa contohnya perbuatan Allah yang kalau orang ini tidak punya tauhid maka dia akan sakit hati. Apa contohnya? Gampang aja ini contohnya. Ya saya harapkan ini banyak yang bisa mengemukakan contohnya. Apa contoh lagi? Ya kisah dulu, nanti yang lain ditunjuk. Ya nanti Lasmi juga. Siapa itu? Ya di belakang Ahlina itu siapa? Itu bukan sana lagi, Pak. Ya, ini. Ya dia sudah. Ya Lasmi. Apa Lasmi contoh lagi? Contoh perbuatan Allah. Mungkin kalau orang tidak punya ilmu tauhid akan sakit hati. Kalau orang sudah punya ilmu tauhid, maka dia tidak akan sakit hati, bahkan ridho. Apa contohnya? Kehilangan barang. Ya yang lain. Apa aja? Ya silakan. Ya Intan. Pak Intan. Gak apa-apa, yang penting punya contoh. Apa? Nyolong mangga. Dicorong orang mangga. Ya. Intan apa? Contohnya. Gampang aja ini. Ya. Ya sudah tadi. Ya dihina ya. Ya Akbar. Ya diboleh. Akbar apa Akbar? Contohnya. Ya Akbar. Contohnya apa? Ya kalau kita ingat dengan Allah, maka kita tidak akan sakit hati. Ya Ananda, apa Ananda? Contohnya Ananda. Ya Akbar. Apa contohnya? Kecelakaan. Ya sampai Akbar siapa itu? Ini Pak ya Pak contohnya.
Ya cepat. Ya, padel Pak, contohnya padel. Contoh perbuatan Allah yang kalau orang tidak punya ilmu tauhid mungkin sakit hati atau kesal. Kalau orang punya ilmu tauhid dia akan senang, reba. Apa contohnya? Orang tua meninggal. Ya bisa. Kalau kita kan tidak ingat Allah yang memperbuat, mungkin kita akan mengamuk-amuk, merobek-robek kantung. Ya apalagi sesuatu bahkan yang lebih dahsyat lagi. Apa contohnya? Misalnya kebakaran, ya kebanjiran, apalagi padi sawah dimakan tikus, atau apalagi penyakit. Kalau kita ingat Allah yang memperbuat, maka kita insya Allah tidak akan sakit hati. Nah kalau menangis biasa aja. Misalkan kita kematian seperti Rasulullah, kematian anak, beliau menangis juga, cuman tangisan kasih bukan tangisan tidak ridho. Ya perhatikan ya, ada tangisan yang biasa, tangisan kasih sayang, beda dengan tangisan ya tidak ridho. Contohnya seperti apa yuk? Mungkin tangisan ngambuk. Ya misalkan Lasmin punya suami, lalu suami mengajukan balikan saya. Lalu suami Lasmi bagaimana Lasmi mungkin kamu. Coba kalau Lasmi ini ingat Allah, dia akan sabar. Nah setelah sabar, ternyata yang lebih baik lagi, datang. Ya sudah. Ya terus sambungannya tadi apa? Ya sedikit lagi. Sudah habis. Sampai nak? Sudah habis. Sudah habis. Ya sambungannya ya Intan. Nah Intan sama Intan. Nah ini didikan nih. Sambungannya kita tahu apa tadi? Sambungan paling perhatikan ini. Tidak apa? Gak tahu tulisannya apa? Hah? Tidak takdir. Terus apa? Ya contohnya begini, Allah itu kan kuasa, kita ini lemah. Supaya lebih jelas lagi kan waktu kita lahir, kita ada kekuatan nggak? Tidak ada. Bahkan makan aja, bukan makan lagi, ini bergerak aja sudah apalagi mengangkat apa itu sesuatu bagiannya ada. Waktu lahir itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu semuanya mengharapkan orang lain. Misalkan kisah lahir, misalkan berbuat apa bisa, makan tidak bisa, apalagi semuanya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali orang tua yang memelihara, memberi makan. Nah kalau anak-anak ini
bisa bisa apa nih? Bisa makan, bisa berjalan, mau berapa? Mau berapa kira-kira? Bisa berjalan tuh mau setahun ya? Lebih? 2 tahun setengah. Tahun setengah. Nah, bisa mengangkat. Inilah kita bersyukurlah kepada orang tua. Seandainya orang tua tidak memelihara kita, mungkin anak-anak itu bisa, ini adalah orangnya lah dulu lah, orang tuanya naik haji. Nah, kalau anaknya tidak ada yang mengurusnya, mungkin kakaknya aja. Nah, akhirnya dia ibadah itu cacat. Kenapa? Karena tidak dipelihara oleh orang tua. Jadilah semuanya yang diharapkan, nah, jangan sampai durhaka lawan orang tua. Misalkan sesuatu, nah, perhatikan, sesuatu tuh pasti kita memalukan orang lain. Ini contoh yang lebih nyata lah. Nah, sebetulnya ya Nanda perhatikan semuanya. Dulu kami sekolah di Pajukungan. Jadi situ ada kapal, udah membuat kapal. Jadi kalau menurunkan ke sungai, itu pasti membantu minta bantuan kepada santri. Nah, menurunkan kapal. Artinya kita ini perlu orang lain. Ini ya mana ya pada diam dulu. Ya, apa contoh lainnya? Ya, siapa yang dapat memberikan contoh? Kita ini contoh pekerjaan yang memerlukan orang lain. Ya, ini pertanyaannya mudah aja. Ya, siapa? Apa contohnya? Membangun rumah. Ya, bangun rumah. Artinya mana sesuatu pekerjaan yang kita ini pasti memerlukan bantuan orang lain. Yang bikin rumah, apalagi bangun gedung. Itu kan kalau bisa juga, cuman anggaplah contoh sehari-hari aja. Apa? Contoh sehari-hari. Hah? Apa? Apa? Pembantu. Ya, apalagi sehari-hari kan kita perlu bantu orang lain. Membantu aku. Ya, seperti kan kita ini perlunya jual beli. Kita kan memerlukan orang lain. Nah, ya atau kita ini ada acara di rumah apa? Syukuran. Ya, syukuran, kan ada tetangga membantu. Nah, jadi jangan sombong kepada tetangga, kepada kawan, karena kita suatu saat bisa memerlukan bantuan orang lain. Nah, Anda perhatikan, Nabi Adam sendiri di surga sudah semuanya fasilitas lengkap, mau apa aja ada, tapi tidak ada orang lain. Makanya ia sendiri, maka Nabi Adam ke kesunyian, padahal lengkap sudah. Ini sini di surga apa? Ada kan waktu diciptakan, kan diciptakan. Sekarang sudah wafat beliau. Cuma ada roh sidin, roh beliau ini di langit pertama menjaga langit pertama. Roh beliau, paham? Kan dulu waktu diciptakan Nabi Adam sendiri apa aja lengkap di rumah. Nah, apa-apa itu perlu orang lain. Artinya kita jangan sombong, memerlukan orang lain. Jangan berat. Nah, seperti ini nah. Ya, Ipaldi misalkan melihat orang di jalan sedang apa ini? Mana nih? Kendaraan apa? Kehabisan bensin. Nah, mendorong kendaraan. Sikap Ipaldi itu gimana? Membantu dengan dengan cara apa membantunya? Ya, mendorong
Mendurungkan. Ya kita pernah itu Gipadi. Pernah Gipadi dulu di situ lah. Habis bensin malam. Nah, ya didurungkan orang. Nah, paham? Karena kita pernah juga mendurungkan orang lain. Nah,